Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Faritan, NIM 2117178. Di sini saya akan membahas mata pelajaran SKI kelas 7, yaitu tentang kebudayaan Islam. Nah, dalam pembahasan kebudayaan Islam ini saya akan membahas tentang beberapa hal pokok. Yang pertama yaitu tentang pengertian kebudayaan Islam, yang kedua tentang masyarakat Islam, keadaan masyarakat Islam, dan yang ketiga itu tentang krisis kebudayaan Islam. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian kebudayaan Islam itu sendiri. Kebudayaan berasal dari bahasa budi dan daya, kemudian digabungkan menjadi budidaya, yang artinya upaya untuk menghasilkan atau mengembangkan sesuatu agar menjadi lebih baik dan memberi manfaat bagi kehidupan. Lalu diberi imbuhan ke dan an menjadi kebudayaan atau disebut menjadi kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah upaya yang dilakukan umat manusia untuk menghasilkan dan mengembangkan sesuatu, baik yang sudah ada maupun yang belum ada, agar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Ada pendapat para ahli, yaitu pendapat Herkovits tentang kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Sebagian para ahli mengartikan kebudayaan kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Dengan demikian, kebudayaan berkaitan dengan aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, baik secara material ataupun non-material. Selanjutnya, ada 3 bentuk kebudayaan yang perwujudannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dari peraturan. Kebudayaan ini dapat disebut sebagai adat istiadat, yang menunjukkan bahwa budaya mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Yang kedua yaitu wujud kebudayaan sebagai aktivitas dan tindakan manusia dalam masyarakat. Wujud ini dapat disebut sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan manusia. Yang ketiga yaitu wujud ini berupa interaksi masyarakat dan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Wujud kebudayaan sebagai benda dan hasil karya manusia. Jadi wujud ini bersifat tidak atau karya benda yang sifatnya paling konkret pada suatu besar seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, kain batik, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Goethe, agama suatu sistem simbol yang bertindak untuk menetapkan dorongan hati dan motivasi kuat, menembus dan memformulasikan berbagai konsep tentang suatu tatanan umum. Suatu tatanan umum. Konsep-konsep ini dengan aura faktualitas, sehingga dorongan hati dan motivasi itu dampak sangat realistik. Dari interpretasi Gens tadi terdapat pada asumsi bahwa agama sebagai suatu sistem budaya yang mengandung konsep-konsep tentang suatu tatanan umum, keberadaan yang penting bagi orang-orang beriman dan suatu komunitas agama tertentu. Adapun prinsip-prinsip penting agama Islam yang pertama yaitu percaya bahwa Sang Pencipta itu Esa atau Tunggal,
tak berwujud, maha kuasa, penyayang, dan pengasih. Yang kedua, kedermawanan dan persaudaraan antar umat manusia. Yang ketiga yaitu menundukkan hawa nafsu. Yang keempat, bersyukur kepada sang pemberi segala kebaikan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu bertanggung jawab manusia atas perbuatannya di akhirat. Nah, itulah tadi tentang pengertian kebudayaan Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan masyarakat Islam. Salah satu kekayaan sejarah peradaban Islam adalah mengenal keadaan masyarakat Islam. Peradaban dan pemikiran umat manusia membahas sejarah Islam sangatlah luas dan kompleks. Islam hadir di tengah masyarakat jahiliyah melalui Nabi Muhammad SAW. Islam selanjutnya menyebar dengan peran keluarga dan para sahabat. Kemudian setelah itu muncul dinasti-dinasti Al-Khulafa Rasyidin. Al-Khulafa Rasyidin adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, yang menjadi penguasa tertinggi umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka berhasil membuat perbedaan peradaban dan kekuatan politik yang melindungi kekuatan yang saat itu yaitu Bizantun di Persia. Akan tetapi ada perselisihan umat Islam yang terbesar, yaitu masalah kekhalifahan atau kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Perselisihan ini mengakibatkan pertumpahan darah dalam Islam yang sebelumnya belum pernah terjadi. Dapat dipastikan perselisihan tidak akan terjadi apabila Nabi SAW masih hidup. Beliau akan selalu membimbing manusia ke jalan yang baik atau ke jalan yang lurus. Bahkan di masa hidup Nabi Muhammad SAW, penentangan terhadap beliau disilahkan melalui peristiwa Usama bin Zaid atau Utsman bin Zaid. Itu adalah Farwa bin Umar al-Tujsami kepada daerah Ma'wan yang diangkat Kaisar Romawi memeluk agama Islam. Selain itu, sejarah peradaban Islam memiliki jejak-jejak emas seperti penerjemahan kitab-kitab kuno para filosofis Yunani pada masa dinasti Abbasiyah yang saat itu dikuasai oleh Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'wan. Selain itu, ilmu pengetahuan dikembangkan oleh Universitas Fatimah di Kairo melalui Umayyah II di Cordova. Kemudian setelah jatuhnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, ketika banyak ulama berhijrah ke timur sebagai pelarian dari ancaman pembantaian Mongol. Selain kejayaan dan sumbangsi ilmu pengetahuan dari manusia yang diberikan untuk peradaban Islam, konflik yang menyedihkan bagi keluarga Nabi Muhammad SAW dengan kepentingan bermazhab karena perbedaan aliran yang sangat kental. Menurut Taibeh, Islam memiliki dua saudara kembar, yaitu masyarakat Iran dan Arab. Hal ini diungkapkan tentang kekuasaannya
Khalifah Utsman terhadap negara Arab. Dengan perpecahan masyarakat Arab Islam dan masyarakat Iran Islam telah merobek-robek hati masyarakat Iran Islam. Ketika mazhab Syiah Iran berkuasa pada permulaan abad ke-16 Masehi, hingga mazhab ini menjadi poros dan menjadi pokok dasar masyarakat Iran beragama Islam. Ya, perpecahan masyarakat Islam menjadi Syiah Ahlul Bait dan Al-Sunnah terjadi pasca wafat Nabi Muhammad SAW. Tanpa disadari, para musuh berusaha mengubar atau menjauhkan keluarga Nabi, yaitu Al-Lubat, dari manusia dari sejarah. Maka sebagian kelompok tak ingin sejarah Al-Hulabat diingat lagi. Dengan dapat dipastikan bahwa konsep yang disajikan oleh Rasul sejak awal sudah didukung oleh kepemimpinan Ali sebagai sosok satu-satunya yang di tengah masyarakat Islam yang mampu memainkan peran sebagai pengganti Rasulullah dan memenuhi keusakan dan kekurangan yang diwariskan ketika kekhalifahan sebelumnya. Rasa hormat dan simpati itulah yang mendorong hati masyarakat menyerahkan tanduk kepemimpinan kepadanya setelah Utsman bin Affan tewas terbunuh. Rasa cinta itu bukan lahir dari karakter spiritual maupun politik. Seharusnya keyakinan terhadap pemimpin adalah kelanjutan dari keimanan kepada Rasulullah. Selanjutnya kita membahas tentang krisis kebudayaan Islam. Telah dipaparkan di atas mengenai krisis-krisis yang dialami pada saat kehidupan Nabi hingga akhir hayat beliau. Saat ini Islam mulai masuk para budak berikutnya, yaitu Islam manusia masa modern sekitar abad 18-20 Masehi yang mengalami masa kemunduran. Periode kemunduran Islam dimulai saat perjanjian Chaltauzer, yaitu pada tanggal 26 Januari 1699 Masehi antara Turki Utsmani dengan Austria, Rusia, Polandia, Venesia, dan Inggris. Perjanjian itu melumpuhkan Turki Utsman menjadi negara kecil karena hanya menguasai beberapa negara di Hongaria, yaitu Valmaritis dan Maria. Sejak saat itulah krisis abad modern dimulai. Peradaban politik membawa Islam menjadi lumpuh. Khalifah Abbasiyah runtuh. Ahli sejarah membuktikan bahwa terjadi pula kemunduran dunia keilmuan Islam karena faktor internal dan eksternal. Faktor eksternalnya adalah karena kekalahan umat Islam dalam perang salib yang berkepanjangan. Intinya hanya menyebutkan antara tahun 1144 sampai dengan 1270 dan adanya serangan sangat dahsyat dari bela bentara Mongol di bawah komando Genghis Khan, yaitu pada tahun 1955 sampai dengan 1227 dan cucunya Hulaga Khan pada tahun 1217 sampai dengan 1265.
Kemudian faktor internalnya adalah semakin memudarnya tali persaudaraan umat dan munculnya fanatisme golongan. Selanjutnya, menurut Abdul Qadim Salim, sebab-sebab kemerosotan umat Islam ada beberapa hal. Yang pertama yaitu transfer filsafat India, Persia, dan Yunani, serta adanya upaya sebagian kaum muslim untuk mengkompromikannya dengan umat Islam, walau terdapat perbedaan berdasarkan di antara keduanya. Yang kedua yaitu adanya manipulasi ajaran Islam oleh orang-orang yang membenci Islam. Yang ketiga, diabaikannya bahasa Arab dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam pada abad ke-7 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu serangan gelombang misionaris dan orientalis dalam bidang budaya menyusul serangan politis dari negara barat. Itulah tadi pembahasan tentang kebudayaan Islam, yang sudah membahas tentang pengertian kebudayaan Islam, keadaan masyarakat Islam, dan krisis kebudayaan Islam. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.